memiliki estimasi, bahkan waktu kita menyusun Omnibus Law pun kita juga tuangkan di dalam naskah akademis ya. Tetapi yang perlu kita lihat, kenapa kami memasukkan itu di dalam Perpu. Perpu itu kan artinya sesuatu yang mendesak. Nah, pajak atas transaksi digital yang dari luar negeri selama ini nggak pernah kita bisa kenakan pajak, baik PPN maupun PPh-nya, karena mereka tidak berada di Indonesia. Ini menimbulkan masalah fairness dengan pelaku yang di dalam negeri. Oleh karena itu memang sangat mendesak, dan mengingat jumlahnya ini kita prediksikan semakin tinggi, apalagi saat-saat ini seperti Zoom dipakai banyak sekali, gadget untuk permainan game-game online itu juga sangat tinggi sekali. Nah, inilah kita melihat ini potensi untuk meningkatkan basis pajak di satu sisi. Yang kedua adalah tidak adanya regulasi menimbulkan unfairness, oleh karena itu masuk ke dalam Perpu ini. Kalau bicara potensi secara nominal, kita ada dan memang banyak sumber-sumber seperti statistika segala macam yang bisa kita pergunakan untuk melihat bahwa potensinya memang cukup besar. Seperti itu. Kalau saya nggak ingin menyebutkan saja berapa triliun atau berapa rupiah di kesempatan ini, nanti itu untuk kami saja, kami akan melaksanakan saja. Mungkin berapa dolar gitu Pak? Iya, kita melihat saja karena ini juga baru kita mulai. Mungkin nanti di awal itu kan kita akan bergerak dari sisi PPN-nya dulu. Atas penyerahan mereka kepada konsumen di Indonesia, mereka harus pungut PPN-nya, mereka harus store. Kalau mereka nggak ada di Indonesia, mereka bisa menunjuk perwakilan atau pihak lain untuk melaksanakan itu. Kalau mereka nggak laksanakan, Perpu itu memberikan amanat kewenangan kepada Kominfo untuk memutuskan akses mereka berdasarkan usulan dari Menteri Keuangan setelah melalui suatu tahapan-tahapan teguran dan lain-lain seperti itu. Jadi kita laksanakan dulu mengenai itu. Saya belum bisa bicara mengenai berapa dolar atau rupiahnya begitu. Jadi pertama yang dikejar PPN dulu 10% ya Pak. Untuk PPh-nya apakah juga akan dikejar Pak untuk pajak digital ini nanti? Ya, PPh-nya tentunya sebagaimana ini yang juga terjadi di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia, memang kita menghadapi atas income mereka pun kita belum bisa melakukan pemajakan. Nah, di dalam Perpu itu memang sudah kita taruh di situ bahwa kita punya hak pemajakan. Caranya seperti apa? Mereka selama ini bukan PUT karena nggak ada kehadiran fisiknya di Indonesia. Di dalam Perpu itu, PUT itu ukurannya bukan lagi kehadiran fisik, tetapi kehadiran ekonomik. Signifikan economic presence sudah bisa kita tetapkan sebagai PUT di Indonesia. Nah, di sisi lain, kalau itu nggak bisa juga kita pajaki, karena PUT itu kita terikat dengan treaty-treaty dari masing-masing negara yang itu berlaku di atas undang-undang, maka kita juga menyiapkan skema pajak atas transaksi digital. Ini yang selama ini seperti kalau kita dengar Perancis sudah menyiapkan, India menyiapkan, Inggris menyiapkan. Nah, itu yang kita membuat the worst-nya, artinya kalau kita nggak bisa pajak, ya kita tarik dengan cara pajak atas transaksi digital itu. Tetapi posisi kita adalah begini, karena saat ini OECD sedang memformulasikan suatu formulasi pemajakan yang fair yang akan disepakati bersama negara-negara OECD termasuk juga yang lain seperti Indonesia, kita mengedepankan itu. Jadwal mereka adalah akhir tahun ini harus ada suatu formula yang disepakati bersama, nanti negara seperti Indonesia dapat berapa porsinya, negara asal dari perusahaan tersebut dapat berapa porsinya. Kalau itu bisa disepakati, kita pakai yang itu. Tetapi kalau itu pun nggak bisa disepakati, kita menentukan sendiri. Nah, di dalam Perpu ini sudah ada yang namanya pajak atas transaksi digital. Nah,